Teman-teman, bayangkan di sebuah kota kecil bernama Riverside di pinggiran Amerika sedang diliputi kabut tebal, lampu jalan remang-remang, angin dingin berhembus lewat celah jendela, dan hampir seluruh kota sudah terlelap. Di pusat komunikasi darurat, seorang operator bernama Sarah Collins sedang duduk di meja kerjanya. Jam menunjukkan pukul 02.37 dini hari. Seperti biasa, ia memantau monitor dan sesekali menyeruput kopi miliknya. Malam itu tampak tenang, hampir membosankan. Namun ia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan ia akan menerima telepon yang mengubah hidupnya selamanya. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Sarah mengangkat telepon dengan suara profesional. 911, ada keadaan darurat apa? Namun yang ia dengar bukanlah teriakan panik, melainkan suara seorang anak kecil pelan bergetar seperti menahan tangis. "Tolong, di rumahku ada orang." Sarah langsung tegak. "Baik nak, siapa namamu?" tanya Sarah. "Emily, aku Emily. Aku sendirian. Ayah dan ibu tidur, tapi ada seseorang di dalam rumah." Suara Emily terdengar sangat nyata, penuh ketakutan. Sarah merasa bulu kuduknya berdiri. "Emily, kamu ada di mana sekarang?" "Aku ada di dalam lemari kamar. Aku lihat dia masuk lewat jendela," ucap Emily. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu yang berderit. Langkah kaki perlahan di lantai kayu. Emily berbisik, "Dia semakin dekat." Sarah segera memberi kode pada tim patroli, tapi sayangnya jarak rumah Emily sekitar 7 menit perjalanan dari lokasi terdekat. "Emily, dengarkan aku. Jangan bersuara, tetap di tempatmu," ucap Sarah. Namun tiba-tiba suara lain terdengar di telepon. Suara seorang pria berat, dingin. "Siapa yang kau ajak bicara, ha?" Seketika telepon tiba-tiba terputus. Sarah kemudian mencoba untuk menelepon balik, namun nihil, tak ada jawaban satupun dari Emily. Hingga 7 menit kemudian, 2 unit patroli tiba di alamat yang dilacak dari sinyal ponselnya. Rumah sederhana di pinggiran kota itu terlihat sangat normal. Lampu depan redup dengan pintu yang tertutup. Polisi kemudian mendobrak pintu. Ruang tamu tertata rapi, dapurnya kosong, tak ada tanda-tanda perlawanan. Dan ketika mereka sampai di kamar anak, pintu lemari terbuka. Di dalamnya hanya ada boneka tua dengan mata yang pecah, tanpa ada Emily. Sarah heran karena ia yakin saat itu mendengar suara anak yang begitu nyata. Bahkan rekaman dari panggilan ponsel masih terekam dengan jelas. Tapi catatan jaringan menunjukkan nomor telepon yang dipakai Emily sudah nonaktif selama lebih dari 13 tahun. Dan lebih mengejutkan lagi, rumah itu dulunya adalah sebuah TKP pembunuhan dengan korban seorang anak perempuan bernama Emily Carter dengan umur 7 tahun. Ia ditemukan tewas di lemari bersama bonekanya. Kedua orang tuanya juga ikut terbunuh dan pelaku tak pernah ditemukan hingga saat ini. Di malam berikutnya,
Tepat pukul 02.37, telepon tiba-tiba berdering lagi. Nomor yang sama. Saat itu Sarah ragu, tapi ia tetap mencoba mengangkat telepon itu dan berkata, 911, ada keadaan darurat apa? Dan tiba-tiba suara Emily terdengar lagi. Tolong, dia kembali, dia masih di rumahku. Mendengar itu, Sarah gemetar tak karuan. Emily, siapa dia? Siapa yang ada di rumahmu? Emily menjawab, aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia selalu datang jam segini. Lalu terdengar suara pria berat lagi. Ku bilang, jangan ganggu dia, dan telepon terputus lagi. Sarah tak bisa tidur memikirkan kejadian itu. Akhirnya, ia mulai mencoba untuk mencari arsip lama, membuka kasus Emily yang terjadi pada tahun 1992. Polisi tidak pernah berhasil menemukan pembunuhnya. Seorang tetangga lama bercerita bahwa sering terdengar telepon berdering di rumah kosong itu di setiap pukul 2 sampai 3 dini hari. Bahkan ada yang bersumpah bahwa mereka melihat bayangan anak kecil di jendela kamar itu. Akhirnya, seorang detektif senior, Mark Reynolds, mendengar cerita Sarah dan memutuskan bahwa ia akan ikut dalam penyelidikan. Saat itu ia skeptis, berpikir bahwa Sarah mungkin hanya lelah dan bisa jadi itu hanya sebuah prank call. Namun, ketika mereka mendengarkan rekaman itu bersama-sama, wajah Mark tiba-tiba berubah pucat. Suara Emily terdengar nyata dan jelas, dan suara pria asing itu sama sekali tidak cocok dengan suara manusia biasa. Suaranya terdengar seperti gema, berat, dan menghantui. Hingga seminggu kemudian, Sarah dan Mark berjaga di ruang operator, dan kejadian yang sama terjadi tepat pukul 02.37. Telepon berdering kembali. Sarah mengangkat telepon itu dengan segera dan langsung bertanya, Emily. Suara Sarah gemetar dan ada jawaban dari sebelah. Aku terjebak. Dia tidak membiarkanku pergi. Sarah menahan napasnya. Siapa Emily? Siapa yang menahanmu? Aku tidak tahu, tapi dia selalu bilang aku harus tetap di sini. Dan tiba-tiba terdengar suara pintu berderit dengan keras. Lalu suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Dan suara pria berat itu berkata, kalian tidak bisa mengambilnya dariku. Dan telepon mati. Mark memutuskan untuk melakukan eksperimen di malam itu. Saat ia pergi ke rumah kosong Emily bersama sebuah tim kecil miliknya, rumah itu benar-benar gelap, berdebu, dan sudah lama tidak ditempati. Namun, di kamar anak, lemari itu masih ada kokoh, dan di dalamnya boneka tua Emily masih tergeletak di sana. Tiba-tiba, radio komunikasi mereka berderak, dan dari lemari terdengar suara kecil persis seperti suara Emily. Tolong, aku ada di sini. Begitu suaranya. Mark kemudian langsung membuka lemari dan kosong. Namun, salah satu dari anggota tim melihat bayangan anak kecil berlari di lorong rumah itu. Akhirnya mereka mencoba mengejarnya, tapi tak ada siapapun. Dan sejak malam itu, Sarah mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam, ia bermimpi berada di rumah Emily dengan lemari yang selalu terbuka, dan suara Emily berbisik tepat di telinganya dan berkata, "Jangan
tinggalkan aku. Bahkan ketika di ruang operator, terkadang ia mendengar suara anak kecil memanggil namanya dari headset. Padahal tak ada satupun panggilan masuk. Pada suatu malam, saat Sarah pulang larut malam, ia membuka pintu apartemennya. Ia mendengar dering telepon, dan ketika ia mengangkatnya, suara di seberang terdengar, "Tolong, ada orang di rumahku." Yap, benar, itu adalah suara Emily. Tapi kali ini Sarah sadar nomor yang muncul adalah nomor telepon rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Sarah kemudian menceritakan semuanya pada Mark. Mark memutuskan untuk menemani Sarah lembur lagi. Tepat pada pukul 02.37, telepon itu berdering lagi. Saat itu Sarah sudah lemas. Ia mengangkatnya dengan gemetar dan langsung bertanya, "Emily?" Suara itu menjawab, "Tidak, bukan aku. Sekarang giliranmu." Tiba-tiba suara Sarah terdengar dari seberang, "Tolong, ada orang di sini." Mark pucat pasih. Telepon tiba-tiba terputus, lampu ruangan berkedip dengan kencang, dan monitor tiba-tiba mati. Dan ketika Mark menoleh ke Sarah, kursinya tiba-tiba kosong. Mark panik bukan main. Keesokan paginya, operator menemukan meja kerja Sarah dengan headset yang masih terhubung, telepon yang masih berdering dengan pelan. Rekaman terakhir menunjukkan Sarah berbisik lirih, "Aku di lemari." Dan sejak malam itu, pukul 02.37, telepon 911 selalu berdering. Terkadang suara Emily, terkadang suara Sarah, dan kadang suara pria berat yang selalu berkata, "Dia milikku selamanya." Teman-teman, itulah kisah panjang misteri tentang telepon 911 yang konon berasal dari masa lalu. Menurut kalian, apakah ini hanya sekedar legenda, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang benar-benar terjadi di balik kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah mencekam berikutnya. Bye-bye.